Spin-off bayi kembar. Lian bersidekap menantang angin dan debur ombak pantai yang menderu. Dia memejam dan terdiam cukup lama. Di sebelahnya, Elena pun sama-sama terdiam. Elena menikmati kebersamaannya dengan Lian meski hanya dalam diam. Apa kau sedang ada masalah dengan kekasihmu? Kalau ya, aku senang sekali. Biarlah saat ini kamu hanya kekasih settinganku saja. Tapi akan kupastikan lambat laun kamu akan menjadi kekasih sungguhanku, Lian. Elena ikut memejam, merasakan angin pantai yang memainkan rambutnya. El? Panggil Lian. Sahut Elena seketika membuka mata. Kita pulang lagi, anginnya terlalu kencang. Aku takut kamu masuk angin. Lian melepas sweaternya lalu memakaikannya ke punggung Elena. Ayo. Lian menggandeng Elena menuju mobilnya. Elena tersenyum senang dengan perlakuan manis Lian meski dia tahu Lian bersikap manis hanya sebatas sebagai seorang sahabat, tidak lebih. Kita kemana lagi? Tanya Elena saat sudah berada di dalam mobil. Pulang, ini sudah malam banget. Aku juga nggak izin mamamu ajak kamu main ke pantai. Pergi denganmu jam berapapun, mamaku tak akan marah, percayalah. Elena tersenyum manis. Ya. Tapi tetep aja aku ngerasa nggak enak. Lian mulai fokus menyetir, pikirannya masih saja tertuju pada Rere. Sementara Elena sendiri tetap mencoba menghubungi Rere, tetap tak tersambung. Kenapa ponsel Rere harus mati? Sih, dia sudah sampai rumah apa belum, ya? Gumam Elena merasa khawatir. Tadi waktu kamu ke toilet sebelum ke pantai, aku telepon Karin, katanya Rere sudah di rumah. Dusta Lian, padahal yang dia hubungi adalah Alex tentu saja. Oh, syukurlah kalau Rere sudah di rumah. Aku takut Hans memaksa Rere pulang bersamanya. Lian, apa benar kabar miring tentang Hans itu? Kamu dengar dari siapa? Belum pasti, sih. Aku cuma dengar selintas saja. Tapi semoga nggak, masih simpang siur. Ada 3 orang yang bernama Hans, entah Hans teman kita, atau Hans lain kelas. Jawab Lian asal. Kok, aku nggak dengar gosip apa-apa ya soal Hans? Gumam Elena seraya mengernyit. Sudah, jangan pikirin Hans. Masih ada yang lebih penting yang harus kamu pikirin, menghafal dialog misalnya. Biar aku cari tahu sendiri tentang Hans, kalau kabar pastinya sudah kudapat, aku pasti info ke kamu. Lian mencegah Elena mencari tahu lebih lanjut tentang kabar palsu mengenai Hans. Hans itu dulu memang naksir Rere, kan? Masih ingat nggak sih? Rere pernah 2 kali nolak dia, dan alasannya ya dia nggak mau pacaran, pengen serius belajar. Tapi Hans tetap baik sama Rere. Semoga saja kabar tak sedap tentang Hans bukan Hans teman sekelas kita, semoga saja Hans yang lain. Aku suka sama Hans, dia tampak baik padahal dan cocok dengan Rere. Cerocos Elena tanpa tahu gemuruh cemburu semakin bergumul di hati Lian. Lian diam saja tak memberikan komentar apapun. Tidurlah, nanti setelah sampai aku bangunkan. Titah Lian. Enggak, setiap waktuku sama kamu sangat berharga. Aku nggak mau melewatkannya dengan tidur. Sahut Elena. Lian hanya menghela napas dalam. Elena mencoba berbincang banyak hal, tapi Lian hanya menjawab dengan tipis-tipis saja. Elena tak mengapa, sudah biasa dengan sikap Lian yang seperti itu. Hingga mereka tiba di depan rumah El berpamitan. El, sweaterku! Pinta Lian. Elena menggeleng. Aku pinjam malam ini. Kembalikan! Pinta Lian. Aku cuma meminjam sweatermu, Lian. Bukan meminta hatimu. Ucap Elena pelan. Lian berharap Rere sudah tidur dan tidak melihat Elena mengenakan sweaternya. Elena pun masuk rumah setelah Lian mengalah meminjamkan sweaternya. Rere yang membuka pintu. Rey, kenapa ponselmu mati? Sih, aku khawatir kamu pulang bareng siapa tadi?
Kamu diantar Karin aja, kan? Gak sama Hans? Tanya Elena. Karin? Aku diantar sopir pribadi Lian, El. Duh, Lian mengarang cerita pasti pada El. Batin Rere. Rere melihat sweater Lian. Apa lihat-lihat? Ini sweater Lian, tadi kita berdua ke pantai. Elena tampak tersipu senang. Pantai? Ngapain? Tanya Rere, sepercik rasa iri menyelinap dalam hati. Elena dan Lian bisa menikmati waktu bersama di depan umum, tanpa sembunyi-sembunyi. Dia sedang risau dan ingin ditemani. Elena membuka sweater Lian lalu mencium aromanya. Pasti udara pantai dingin banget malam ini, makanya Lian kasih kamu sweater. Dia memang lelaki yang baik. Tukas Rere menghibur hatinya sendiri. Tadi sewaktu sampai rumah, dia minta sweater ini, tapi aku minta buat pinjem sebentar. Sahut Elena mengelus-elus jaket Lian. Aku kan cuma pinjam sweaternya, bukan meminta hatinya. Ucap Elena pelan. Rere melengoskan wajah. Rasa iba sekaligus cemburu menyatu dalam dada. Oh, ya? Bagaimana Hans? Dia kelihatan seneng banget ketemu kamu. Elena mengalihkan pembicaraan. Tambah cakep lo dia. Rere hanya tersenyum kecil. Kayaknya dia masih naksir kamu, deh. Tapi jangan dulu ditanggapi, ya? Kenapa? Tanya Rere. Tadi Lian bilang, dia dengar kabar tak sedap tentang Hans, sering bawa anak gadis orang lalu dipermainkan. Rere melongo. Hans cowok baik-baik, El. Aku kenal dia juga ayah ibunya Hans. Sanggah Rere. Aku juga nggak percaya. Kupikir itu pasti Hans kelas lain, makanya Lian lagi cari info tentang kabar miring Hans. Kamu tenang aja, nanti hasilnya bisa kita tahu dari Lian. Semoga kabar miring tentang Hans cuma omong kosong. Elena menenangkan. Bisa-bisanya Lian menjelekkan nama Hans karena cemburu. Rere membatin. Aku mau tidur. Ujar Elena melambai pada Rere. Aku juga, Night. Sahut Rere. Apartemen Lian. Lian melempar ponsel Rere ke atas sofa. Dia menghempaskan tubuhnya dengan mendengus kesal. Lian kembali teringat pendekatan gencar yang dilakukan Hans saat sekolah dulu pada Rere. Hatinya kembali terbakar rasa cemburu. Saat Lian sedang memejam dan tengadah di bahu kursi, seseorang muncul dari pintu rahasia. Pintu itu adalah jalan menuju lorong yang menghubungkan apartemennya dengan apartemen Alex. Lian! Panggil Alex. Apa dia gadis itu? Tanya Alex duduk di hadapan Lian. Ya. Jawab Lian singkat. Dia gadis muda yang sederhana, wajahnya unik dan ya, kuakui dia sangat menarik. Karakter wajahnya lembut sekaligus tegas. Bibirnya menggoda tapi sedikit bengkak. Apa kau yang membuatnya bengkak? Tanya Alex. Ya. Lian masih saja tengadah. Dia satu rumah dengan Elena? Bagaimana bisa kalian menjalin hubungan? Alex bergumam heran. Dia satu-satunya rahasia dalam hidupku yang tidak boleh diketahui keluarga Dharma Wangsa. Ucap Lian sembari menegakkan tubuhnya. Kenapa? Mama sangat dekat dengan Mama Starla. Bahkan sepertinya setuju dengan ide Mama Starla untuk benar-benar menjodohkan aku dengan Elena. Alex menuang air mineral yang sudah tersedia di atas meja. Kenapa harus memilih jalan yang pelik? Kalau kamu menyukai Rengganis, kamu terus terang saja sama pada Elena dan keluargamu. Saran Alex. Aku tak mau Mama Starla atau Elena balik membenci Rere. Lalu membuang Rere dan mengatakan dia macam-macam. Kalau gadis itu dibuang, tinggal kamu pungut, Lian. Aneh sekali kamu ini. Kamu takut karir keartisanmu redup karena berpacaran dengan Rere,
gadis yang memiliki latar belakang bukan dari keluarga terpandang macam Elena? Lian terdiam mendengar pertanyaan Alex. Ya, aku takut papa dan mama tidak menyetujuinya. Alex tergelak. Dasar bodoh. Ketakutanmu tak beralasan. Sekali lihat aku bisa tahu karakter mama papamu. Mereka pasangan serasi yang bijak dan pengertian. Tandas Alex. Tapi aku pernah mencuri dengar mama dan papa sedang membicarakan diriku. Mereka punya ekspektasi tinggi padaku. Aku yang harus menjadi pewaris perusahaan papa dan memiliki pasangan yang hebat. Aku takut latar belakang Rere menjadi batu sandungan. Tapi bukan lantas kamu berbagi malam dan merusak gadis itu sebelum waktunya, Lian. Sanggah Alex. Aku melakukan hal itu belum lama. Awalnya tanpa sengaja, tapi sesuatu telah terjadi di luar kuasa kami. Lian menggosok-gosok atas hidungnya. Terlambat, gadis itu sudah kau rusak dan tentu saja kau harus bertanggung jawab. Ucap Alex. Dia memang milikku, Lex. Harus tetap jadi milikku. Dan satu lagi, aku tidak merusaknya. Dia memang milikku sejak awal. Tapi lalu bagaimana hubunganmu dengan Elena? Dia sangat terobsesi denganmu. Sudah kutegaskan padanya kalau aku tidak memiliki perasaan apa-apa. Jawab Lian. Alex terdiam. Dia seperti memikirkan sesuatu. Kamu tidak memintaku menyelidiki Elena? Tanya Alex. Elena? Nggak perlu. Aku kenal dia sudah lama. Dia gadis yang baik, hanya memang sedikit terobsesi padaku. Dia juga menyayangi Rere, tak peduli dengan latar belakang Rere. Jawab Lian. Alex tersenyum miris, lalu menenggak air mineral hingga tandas di gelasnya. Aku memikirkan hal lain. Apa yang akan dilakukan Elena andai dia tahu Rere adalah kekasih rahasiamu selama ini? Lian mengusap wajah dan menyugar rambutnya mendengar ucapan Alex. Lex, pastikan gerakan rahasiaku luput dari pantauan Mimi Suzana ataupun Kak Nawang Wulan. Mereka perempuan-perempuan terlatih milik papaku. Ya. Aku selalu mengingat hal itu dengan baik. Tenang saja. Alex yang merasa berhutang budi pada Lian sangat patuh pada apapun perintah Lian. Ponsel Lian berdering. Tertera nama mama di layar ponsel. Lian menerimanya. Halo, Ma. Lian, kamu di mana? Hujan deras, kakakmu Dora sedang di jalan mau melahirkan. Ban mobil Kak Rangga selip. Apartemenmu dekat dengan perumahan Lavender. Tolong segera ke lokasi, ya. Mama sama papa menyusul, siapa yang lebih dulu segera bantu kakakmu. Lanita terdengar sangat khawatir. Baik, Ma. Aku segera ke sana. Lian melihat share location yang dikirim Lanita padanya. Ada apa, Lian? Tanya Alex. Kak Rara mau melahirkan tapi ban mobil Kak Rangga selip. Aku harus segera ke sana, lokasinya tak jauh dari apartemenku. Aku ikut. Pinta Alex. Ayo. Kedua sahabat itu segera menembus hujan lebat yang baru saja turun mengguyur bumi demi menyelamatkan Dora. Di perempatan jalan 2 kilometer dari apartemen Lian, tampak mobil Rangga yang salah satu ban mobilnya anjlok terhimpit jalanan retak sebelah selokan. Lian keluar dari mobil dan menembus hujan, dia mengetuk pintu kaca mobil Rangga, tampak Dora sedang meringis memegangi perutnya yang besar. Dora menunjuk sebelah mobilnya, tampak Rangga sedang menyingkirkan penghalang ban dan berusaha mengangkat ban dengan pengungkit. Lian menghampiri Rangga dan berteriak. Kak! Rangga menoleh dan tampak lega. Cepat bawa kakakmu ke rumah sakit. Teriak Rangga. Ayo, sama kakak. Sahut Lian. Aku sedang mengusahakan ini. Teriak Rangga melawan suara derasnya air hujan dan petir yang menggelegar. Om Rashid dan yang lainnya sedang menuju ke sini. Biar mereka yang urus. Kita ke rumah sakit aja, ayo.
ucap Lian. Rangga melempar pengungkit lalu membuka pintu mobil. Kedua lengannya membopong kuat tubuh Dora lalu memindahkannya ke mobil Lian dipayungi oleh Alex. Maka Alex segera melarikan Dora ke rumah sakit terdekat dengan kecepatan lumayan tinggi menuju rumah sakit. Jangan terlalu ngebut, Lex. Jalanan licin. Titah Rangga khawatir. Dora segera ditangani oleh tim medis. Rangga meminta proses sesar apapun kondisi Dora. Dia sangat tidak tega melihat Dora tampak kesakitan. Sean sibuk mondar-mandir, mengingat dulu betapa hebohnya saat Lani melahirkan Dora dan Lian. Kini lelaki tampan yang sudah tampak sedikit beruban itu sama-sama gelisah. Dia dan Wiratama mondar-mandir tidak jelas. Kondisi bayi Dora ternyata sungsang. Maka paniklah kedua calon kakek tersebut. Papa, tenanglah. Anissa, istri Wiratama menenangkan suaminya. Begitupun dengan Lanita, dia menggamit lengan Sean agar tidak terus saja mondar-mandir. Rangga meminta operasi sesar, sementara Dora bersikuku ingin melahirkan normal. Rangga meminta saran dokter, maka keputusan diambil, Dora masih bisa melahirkan dengan kondisi normal. Di tengah-tengah kepanikan dua kakek yang ingin segera mendengar kabar cucunya selamat, ponsel Rangga berdenting tanpa henti, dia melongo. Tawaran endorse tengah malam membuatnya keheranan. Dia melihat Nathan dan Dimas serta Lian. Ini pasti ulah mereka yang memposting keadaan Dora. Benar saja, Nathan dan Dimas memposting dan meminta doa di Instagramnya agar kelahiran bayi Dora lahir dengan selamat. Belum lagi Lian yang sama-sama memposting keberadaan kakaknya di rumah sakit. Rangga mematikan data untuk sementara. Dia tak ingin menyalahkan para publik figur di keluarga Dharma Wangsa. Dia hanya ingin fokus dengan kelahiran sepasang bayi kembar yang sudah dinantikan selama 5 tahun lamanya. Spin-off. Sean, kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. Tonton iklan untuk buka kunci bab lainnya. Dan Wiratama berpelukan erat saat mendengar tangis bayi pecah saling bersautan di kamar rawat Isadora. Cucu kita sepasang, Tama. Sean memeluk Wiratama penuh haru. Nanti aku pinjam cucu perempuan, ya. Anakku laki-laki dua-duanya. Jadi biar ada tangis cucu perempuan di rumahku. Ucap Tama. Jangan dulu. Dora dan anaknya harus tetap di rumahku dulu. Tak boleh kemana-mana. Sean melepaskan pelukannya. Pinjam sebentar saja. Pinta Wiratama. Terus ibunya harus bolak-balik menyusui anaknya. Gerutu Sean. Wiratama mencari Anissa untuk bisa segera berkemas dan membawa kedua anak kembarnya menginap di rumah Sean. Aku menginap saja di rumahmu, ya? Ujar Wiratama. Nah, ya bagus. Begitu lebih baik. Sean mengacungkan kedua jempol tangannya. Mata Sri berkaca-kaca melihat dua orang kakek yang bahagia merebutkan cucu kembar mereka. Papa, bukannya nengok cucunya malah ribut di luar. Panggil Lanita di ambang pintu kamar Dora. Katanya ganti-gantian nengoknya. Sahut Sean. Ya, masuklah. Lanita melambai pada Sean dan Wiratama. Kedua lelaki tampan yang kini sudah beruban itu masing-masing menggendong bayi Dora. Mata cucu perempuanku ini mirip aku. Cetus Wiratama. Hidung cucu lelakiku mencuat tinggi mirip aku. Sean tak mau kalah. Kedua bayi Dora tampak nyaman berada dalam gendongan kedua kakeknya. Sementara Rangga dan Dora tersenyum bahagia, penantian mereka selama ini terwujud sudah. Aku kangen Mbah Rindang. Bisik Dora. Mbah Rindang melihat kita dari atas langit, sayang. Sahut Rangga. Ya, Rindang sudah tiada. Tapi pesan Rindang pada Dora hanya satu, bersabarlah kau akan punya anak kembar. Apa aku bisa mengurus dua anak bayi sekaligus? Lirih Dora. Ada aku, sayang. Aku papa mereka.
Kita akan merawat dan menyayangi mereka bersama-sama. Rangga mengecup kepala Isadora. Kini kamar Dora penuh, semua berebut ingin melihat sepasang bayi kembar. Kupikir aku tak akan punya anak setelah Kak Sophie. Gendis dan Kay sudah memiliki anak-anak mungil di kehidupan rumah tangga mereka. Dora terus berkata lirih. Rangga melihat Lian memotret Sean dan Wiratama yang terus saja bersebelahan membandingkan cucu-cucu mereka. Lian, jangan kamu potret dan kamu posting dulu di sosmed. Kakakmu Dora perlu istirahat. Cegah Lian. Hubungannya apa memposting keponakan baru lahir dengan istirahat Kak Rara? Tanya Lian. Banyak tawaran endos, Lian. Celetuk Nathan yang sedang mengepang rambut Keinara. Keinara kini kembali menjadi wanita dengan badi yang teramat subur. Mirip seperti Kay kecil dulu. Gendut. Tapi Nathan tidak masalah. Sepanjang Keinara sehat dan bahagia, bentuk badan Kay yang kembali membulat tak berpinggang bukanlah masalah. Lian tetap memotret. Ya, aku cuma foto aja, nggak aku posting. Jawab Lian. Mas, aku lapar. Bisik Keinara. Ya makanlah, itu makanan banyak banget di atas meja. Sahut Nathan. Aku mau makanan kantin rumah sakit ini. Kemarin cobain mie ayam baksonya. Rasanya enak. Mie-nya pipih, kenyal dan bumbunya juga lezat. Ya sudah, aku belikan dulu. Nathan berdiri. Enggak, aku mau makan di sana juga. Ujar Kay. Nathan menarik kedua tangan Kay untuk membantunya berdiri. Dasar malas, kegemukan itu. Cetus Dimas. Mamas, Dimas jahat. Rajuk Kay. Dia hanya ingin melihatmu aktif seperti dulu. Sayang, bukan jahat. Andai bobot badanmu berkurang, kamu tidak akan kesusahan berdiri setelah duduk. Sahut Nathan lembut. Keinara cemberut. Kamu gak terima aku apa adanya? Keinara menepis tangan Nathan yang hendak membantunya berdiri. Bukan begitu, sayang. Aku cuma... bilang saja cintamu tergerus bodiku yang bulat. Keinara mendelik pada Dimas yang mesem-mesem jahil pada Keinara. Dim, kapan kamu bisa berhenti menjahil istriku? Selalu aku yang kena imbasnya. Protes Nathan. Loh, memang dia gendut, kok? Sahut Dimas. Kamu juga gendut, hitam, dekil lagi kecil. Gerutu Keinara. Ini ada apa sih? Jangan ribut di kamar, kasihan Rara. Kau tegur Davin santai. Dimas sama Mames, Opa, mereka body shaming sama aku. Keinara memeluk Davin yang duduk di sebelahnya. Sudah, sana. Belikan saja dia mie ayam kantin rumah sakit ini. Pinta Davin pada Nathan. Aku nitip, Kak. Celetuk Dora. Rangga menyentil dahi Dora. Jangan nekel, kamu baru ngelahirin malah langsung mau makan mie ayam. Dora memberenggut. Sabar, sayang. Kamu harus segera menyusui. Lihat, anak lelaki kita menangis paling keras. Rangga menunjuk Sean yang sibuk menenangkan cucu lelakinya dan tak mau memberikannya pada Lanita yang juga ingin menenangkan cucunya. Dennison, biar Mbak Sri yang beliin. Catat saja siapa yang mau beli mie ayam. Sri yang sejak tadi memijati kaki Dora dan memperhatikan kebahagiaan keluarga majikannya bersuara. Gak usah, biar aku saja. Istriku sedang manja, ingin makanan yang dibelikan olehku. Iya, kan, sayang? Nathan mencoba membujuk Keinara yang masih saja cemberut. Keinara tak menyahut, dia hanya memutar bola mata malas dengan bibir maju beberapa senti. Pa, anak papa sebetulnya makin menggemaskan kalau marah. Bisik Nathan sebelum beranjak keluar kamar. Opa, kenapa Mamas mirip Opa? Sih, seneng banget gombalin istri.
Rajuk Kai. Ya baguslah gombalin istri, daripada gombalin istri orang. Jawab Davin santai. Kainara mencubit lengan Davin manja. Mana Oma, Pak? Tanya Kai. Sedang beli apa tahu tadi ke kafe seberang rumah sakit sama Mimi Susana. Sahut Davin. Padahal di sini banyak sekali makanan, loh. Davin memilih-milih aneka makanan yang penuh di atas meja. Gendis yang duduk di sebelah Dimas segera melayani Davin yang kebingungan hendak menuang makanan berkuah. Sungguh semua orang yang berada di kamar VVIP Dora yang luas tampak begitu gembira. Elena berlari kecil membawa kado untuk bayi kembar Isadora. Dia datang sendirian ke rumah sakit. Tapi saat dia hendak naik lift, sekilas Elena melihat Lian berjalan di koridor seberang lift dengan masker dan menelpon seseorang. Tapi fokus Elena adalah ponsel di tangan Lian yang satunya. Itu kok kayak ponsel Rere? Gumam Elena yang mengenali casing warna ungu dengan kupu-kupu warna pink, nyaris mirip dengan warna dompet rajut milik Rere. Elena urung naik lift, dia diam-diam mengikuti Lian yang berjalan keluar rumah sakit dan masuk mobilnya yang terparkir di halaman depan. Elena segera menelepon Lian. Lian, kamu di mana? Aku sudah di rumah sakit. Aku sedang keluar sebentar, cari makanan. Langsung naik saja ke kamar Kak Rara. Sahut Lian. Elena mengernyit, dia menghubungi Rere. Nomornya masih tidak aktif. Tadi pagi Rere bilang sedang dicager. Tapi Elena merasa sangat tidak asing dengan ponsel yang tadi dipegang Lian. Mungkin hanya casing ponsel yang sama. Gumam Elena mencoba menghibur dirinya sendiri. 30 menit kemudian Lian sudah kembali di kamar Dora. Elena menyambutnya dengan penasaran. Kamu beli makanan apa? Tanya Elena. Oh, yang dicari nggak ada? Sahut Lian asal. Elena merasa heran. Tapi lalu ditepisnya perasaan itu. Bunda, Mama sedang jemput Papa di bandara, nanti menyusul ke sini nengok dedek kembar. Ucap Elena pada Lanita. Oh, papamu habis dari mana? Tanya Lanita. Dari Maroko, Bun. Papaku nyaris sebulan ada di Maroko, mamaku kangen banget pastinya. Kekeh Elena. Oh, ya tentu. Oh, ini mamamu telepon Bunda. Lanita menunjukkan layar ponselnya pada Elena. Starla memang menelpon Lanita saat itu. Elena mengangguk dan membiarkan Lanita mengobrol akrab dengan mamanya. Hatinya sangat senang karena Lanita begitu dekat dengan mamanya. Lian, aku kesini nggak bawa mobil. Aku pakai mobil online. Pulangnya anterin aku, ya. Rajuk Elena pelan. Iya. Sahut Lian pelan. Sudah biasa, Elena selalu seperti itu. Jika bertemu dengan Lian, lebih sering tidak membawa mobilnya sendiri dengan alasan dia ingin diantar pulang oleh Lian. Setelah 2 jam lamanya Elena bercengkrama dengan keluarga Dharma Wangsa, Elena meminta diantar Lian ke kampus. Jadwal kuliah Elena memang siang hari itu. Lian mau tak mau mengantar Elena. Dompetku ketinggalan. Ujar Lian saat sudah berada di mobil dengan Elena. Tunggu, ya. Aku balik lagi ke kamar Kak Rara. Kenapa nggak suruh Mbak Sri aja, sih? Ujar Elena. MBA Sri lagi sibuk mijitin Kak Rara, lagian kasihan minta tolong Mbak Sri. Dia suka oleng naik lift, pusing katanya. Sahut Lian. Saat Lian keluar mobil, Elena menemukan ide. Dia mencari sesuatu di mobil Lian. Elena mencari ponsel yang casingnya mirip dengan milik Rere. Elena terpaku melihat ponsel yang mirip dengan ponsel Rere di dalam laci dashboard. Segera Elena meraih ponsel dan menyalakannya. Benar! Ini ponsel Rere! Pekik Elena melihat wallpaper bunga lavender di layar ponsel. Kenapa ponsel Rere ada sama Lian? Gumam Elena heran.
Lalu Elena mencoba menghubungi nomor Rere, tersambung. Elena semakin penasaran, tapi ponsel Rere tak bisa dibuka olehnya tentu saja. Elena cepat-cepat kembali mematikan ponsel Rere, lalu meletakkannya kembali di laci dashboard mobil. Gadis itu termenung sendirian memikirkan ponsel Rere. Kenapa Rere bilang ponselnya mati dan lagi di charger? Kenapa bisa ponsel Rere ada sama Lian? Kalau memang ketinggalan di restoran kemarin malam, harusnya Rere sama Lian jujur saja kalau ponsel Rere hilang. Elena membatin penasaran. Sore hari saat Elena pulang ke rumah, tonton iklan untuk terus dengarkan. 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 Ada kami, selalu ada kami selalu. Ada kami, selalu ada kami selalu. Siap membantu, jadi solusi, gak pakai rumit, gak bikin sulit. Pengen pergi liburan, takut duitnya kurang, ada kami selalu. Pengen barang idaman, tapi belum gajian, ada kami selalu. Elena menggambit lengan Rere. Rere tentu saja bingung. Ponselnya memang dirampas Lian kemarin saat pulang sehabis acara reuni. Sebenarnya ponselku hilang di acara reunian. Cicit Rere dengan menunduk. Aku nggak enak bilangnya, ponsel itu seharga 15 juta kamu beliin buat aku tapi aku menghilangkannya. Aku. Elena terbahak. Kamu ini, ya, mulai suka bohong sama aku. Kalau hilang itu bilang. Kalau hilang beneran kamu tinggal bilang, antar aku beliin lagi. Elena mencubit kecil lengan Rere. Rere menghela napas lega karena Elena mempercayai ucapannya. Ponselmu nggak hilang, ada sama Lian. Ujar Elena sukses membuat napas Rere kembali tertahan. Mungkin Lian nemuin ponselmu di restoran kemarin malam. Apa benar kamu lihat Lian bawa ponsel aku? Tanya Rere menekan rasa panik. Iya, ada di dashboard mobilnya. Tapi kenapa dia nggak ngasihin itu ponsel kamu ke aku, ya? Elena kembali heran. Oh, paling dia lagi ngerjain kamu. Re, dia kan paling suka jahil sama kamu yang kata dia kudet bin Cooper. Kikik Elena tidak merasa curiga sama sekali. Rere kembali bernapas lega. Kupikir hilang. Aku kepikiran terus dari kemarin. Ucap Rere pelan. Kalau misal beneran hilang, jangan sungkan bilang aku, ya. Aku pasti beliin lagi buat kamu. Oh, ya. Tadi di rumah sakit semua keluarga Lian welcome banget sama aku. Bahkan Kak Rara sempet ngomel katanya bentaran banget nengoknya. Ya gimana, ada kuis di kampus, kan? Nanti pas mama ke rumah Bunda Net-Net, aku diminta ikut juga sama Bunda Net-Net. Aku seneng banget tahu nggak, Re? Oh, ya, aku juga punya rencana buat biar Lian nggak hanya sekedar jadi pacar settinganku aja. Cerocos Elena panjang lebar. Apa itu? Tanya Rere menelan ludah kering. Ada, deh. Entar kalau sudah waktunya, aku pasti kasih tahu kamu. Aku ke kamar dulu, ya? Oh, ya. Tenang aja nanti Lian pasti ngasihin ponselnya ke kamu, kok. Elena mengerling senang lalu masuk kamar. Rere bersandar di dinding seraya mengelus dada lega. Biar saja ponsel itu ada pada Lian. Aku tak mau lagi dihubungi olehnya. Semoga saja rencana Elena membuat Lian benar-benar jadi miliknya tidak membahayakan siapa-siapa. Rere terdiam, dia gemetar merasakan mual yang dirasa tanpa henti. Bahkan tadi pagi Rere muntah-muntah, tapi tidak ada sisa makanan yang keluar. Hanya cairan kuning saja yang keluar dari mulutnya. Tanpa sadar Rere mengelus perutnya.
Kepalanya pening. Spin-off bahagia. Kamu telah